Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita masuk pula sekarang membincangkan tentang iftikar, bahagian kedua daripada kalimah la ilaha illallah. Bahagian pertamanya istighna, sekarang iftikar. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala wa maftiqaru kulli ma siwahu ilahi jalla wa azza fa huwa yujibu lahu ta'ala al-hayata umum al-qudrati wal iradati wal ilmi law intafa syai'un minha lama amkana an yujada syai'un min al-hawadithi fala yaftaqir ilahi syai'un kaifa wa huwa alladhi yaftaqiru ilahi kullu ma siwahu. Adapun pengertian iftikar, perlu kepada Allah apa saja selain Allah Ta'ala itu, perlu kepada Allah Jalla wa Azza, mulia dan agung, maka pemahaman itu atau keyakinan itu mengakibatkan wajibnya kita berkeyakinan Allah Ta'ala itu bersifat hidup, umumlah kudrat Allah Ta'ala mencakup semua iradat dan ilmu. Karena kalau tiada sikit saja dari itu, hayat, umum, kudrat, iradat, sikit saja nggak ada. Misal kata, agak hidupnya Allah kurang sikit, kata kita. Misal katalah seperti itu. Maka tidak mungkin ada sikit pun daripada alam ini. Yang baharu itu sikit pun nggak ada. Karena berarti yang baharu itu tidak perlu kepada Allah. Sebab ada kurang sikit saja, apalagi kalau memang tidak ada kian, tidak hidup Allah Ta'ala, atau tidak kudrat Allah Ta'ala, tidak iradat Allah Ta'ala, tidak ilmu Allah Ta'ala. Apalagi kalau semua pula. Kaifa? Bagaimana? Betapa? Kalau terjemah Melayunya betapa? Bagaimana itu bisa terjadi bahwa yang baharu tidak perlu kepada Allah Ta'ala? Itu tidak mungkin. Atau kalau kita mundurkan, bagaimana tidak ada yang baharu ini? Itu tidak mungkin, semua sudah ada, ya. Macam mana? Sedangkan wahwallazi yaftaqir ilahi kullu ma siwahu. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu selain diri Allah perlu kepada Allah Ta'ala, perlu kepadanya. Gitu ya. Jadi iftikar itu menimbulkan pemahaman kepada kita bahwa Allah Ta'ala wajib bersifat hayat, kudrat, iradat, dan ilmu. Sikit pun kalau tak ada, maka yang baharu ini sikit pun tak ada. Betapa itu bisa terjadi, sedangkan dia sudah ada. Akibatnya kedua pula kalau sikit pun tidak ada dari hayat atau kudrat atau iradat atau ilmu itu, maka yang baharu ini tidak perlu kepada Allah. Betapa pula hal itu bisa terjadi? Itu satu hal yang tidak mungkin. Baik. Dan adapun berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lainnya selain Allah kepada Allah Jalla wa Azza, mulia dan agung, maka yaitu mewajibkan ia, keyakinan itu mewajibkan keyakinan itu menimbulkan keyakinan bahwa segalanya iftikar itu menimbulkan keyakinan pula bahwa wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat akan hayat dan umum kudratnya. Nanti di bawah akan dijelaskan apa arti umum. Dan iradatnya dan ilmunya. Karena jikalau ternafi tiada sesuatu daripadanya, niscaya tiada dapat bahwa diperoleh satu pun dari segala yang baharu ini, yang alam ini. Baharu apa saja selain Allah. Dan maka tiada berkehendak pula lah kepadanya, yang Allah segala sesuatu juga pun. Betapa itu bisa terjadi? Itu hal yang tidak mungkin. Dan yaitu yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Itulah yang betulnya, ya. Dan yaitu yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Itulah yang betulnya, ya. Jadi segala sesuatu berkehendak kepada Allah Ta'ala. Artinya,
Masuk pula yang punya karangan yaitu Syekh Sanusi pada menyatakan barang yang masuk pada makna yang kedua daripada akaid iman. Simpulan iman yaitu berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya nya Allah kepadanya nya Allah. Apa saja selain Allah perlu kepada Allah. Itu dalam bahagian pertama iftikar ini tercakup di dalamnya yaitu hayat, umum, kudrat Allah, iradat Allah dan ilmu Allah. Serta dan hayyun dan qadiran dan muridan dan aliman. Ini maknawiyah ya. Maka ini 8, lawannya 8 pula, maka jadilah perhimpunannya 16. Ketahuilah oleh Muhammad Talib, tiada syak, tiada ragu bahawa wajib berkehendak oleh tiap-tiap barang yang lainnya selain Allah, pastilah berkehendak kepada Allah Jalla Azza wa Jalla itu. Keyakinan itu melazimkanlah ia akan umum mencakup kudrat Allah Ta'ala dan barang yang disebut sertanya, itu tadi iradat dan ilmu. Karena jikalau nafi, kalau tiada sesuatu daripadanya, niscaya tiada dapat baginya menjadikan dan meniadakan. Kalau tak ada sikit pun kudrat Allah, sikit aja, bukan tak ada semua, sikit aja kurang kudrat Allah Ta'ala, tidak mungkin bisa menjadikan atau meniadakan, seperti yang telah terdahulu berbicaranya. Apabila adalah pekerjaan seperti yang demikian itu, maksudnya apabila adalah halnya yang sedemikian, maka tiada berkehendak kepadanya suatu jua pun. Jadi kalau ada, jangankan tiada kudrat Allah Ta'ala, kurang aja kudrat Allah sedikit, maka selain Allah tidak perlu kepada Allah. Ya, ini satu hal yang mustahil. Dan lagi pula wajib bahwa adalah kudrat, iradat dan ilmunya Allah itu umum, mencakup ta'alluq daripada barang yang ta'alluq ia dengan dia, ia kudrat dengan dia dengan ta'alluq itu. Artinya ta'alluq kudrat Allah Ta'ala itu umum, mencakup kepada semua, seperti yang telah diterangkan terkait dengan ta'alluq kudrat itu, yaitu kepada seluruh yang baharu, ya. Dan jika tiada ta'alluq yang demikian itu, jadi kalaulah kudrat Allah Ta'ala tidak bertugas terhadap yang baharu itu, lazimlah bahawa tiada berkehendak kepadanya tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Ya, ini hal yang mustahil. Tetapi yang berkehendak kepadanya ya Allah setengah sebahagian daripada yang ditanggalkan kudratnya dan iradatnya. Yang ditinggalkan oleh kudratnya dan iradatnya. Artinya, kalaulah ada sebahagian yang tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala, sebahagian yang diciptakan Allah Ta'ala, maka yang sebahagian diciptakan Allah Ta'ala itu sajalah yang berkehendak kepada Allah. Selainnya tidak. Itu satu hal yang mustahil. Mengapa? Karena kudrat Allah Ta'ala itu bertugas, berta'alluq, umum kepada semua. Tak ada sebahagian-sebahagian. Wallahu a'lam. Berikutnya, wa yajibu lahu aidan, ya, wa yajibu lahu aidal wahdaniyatu islau tunggu ya. Wa yajibu lahu aidal wahdaniyatu islau kana ma'ahu sanin fil uluhiyyati lama iftaqar ila syai'un liluzumi ajzihi ma hina idzin kaifa wa Allah Ta'ala yaftaqir lahu kullu ma siwahu. Keyakinan itu mewajibkan juga keyakinan yang lain bahwa Allah Ta'ala Esa. Karena kalaulah ada yang Tuhan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima dan seterusnya, lebih mudahnya kalau kita terjemahkan, karena kalaulah ada bersama Allah Tuhan yang lain, di dalam ketuhanan itu, maka segala sesuatu tak perlulah kepada Allah Ta'ala lagi. Mengapa? Oleh karena dua-dua Tuhan itu pastilah lemah. Liluzumi, karena pastilah lemah keduanya ketika itu. Sebab ada dua Tuhan, berarti untuk menciptakan sesuatu perlu kerjasama. Ini menunjukkan lemah. Kaifa, betapa hal itu mungkin terjadi, sedangkan Allah Ta'ala perlu kepadanya segala sesuatu. Dan mewajibkan pula ia keyakinan iftikar itu bagi Allah, menimbulkan keyakinan yang lain bahawa bagi Allah Ta'ala itu wajib wahdaniyah esa. Karena jikalau ada sertanya yang menduai pada ketuhanan, niscaya tiada berkehendaklah kepadanya nya Tuhan itu oleh tiap-tiap barang lainnya.
Artinya telah terdahulu pada dalil wahdaniyat bahwa diperoleh Tuhan yang kedua itu melazimkanlah lemah keduanya. Sama ada mufakat keduanya untuk menjadikan sesuatu atau bersalahan berselisih kedua Tuhan itu dalam menjadikan sesuatu. Ini dua-dua menunjukkan lemah. Seperti yang telah terdahulu bicaranya. Maka yang lemah itu tidak dapat bahwa menjadikan akan sesuatu, maka tiada berkehendaklah kepadanya oleh sesuatu. Maka ini satu, dan itu satu hal yang mustahil, ya. Maka ini satu dan lawannya satu pula. Maka himpunkan olehmu kepada 16 yang di atas, jadilah perhimpunannya 18. Maka lagi akan datang setengahnya insyaAllah ta'ala. ويؤخذ منه أيضا حدوث العالم بأسره لو كان شيء منها قديما لكان ذلك شيء مستغنيا عنه تعالى كيف هو تعالى الذي يجب أن يفتقر له كل ما سواه. Dan diambil juga daripada pemahaman iftikar itu baharu alam dan sekaliannya. Karena jikalaulah ada sesuatu daripadanya alam itu qadim, sedia kala tiada bermula, nescaya adalah sesuatu itu kaya. Tidak perlu ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini daripada, ini salah struktur terjemahan dari bahasa Arab langsung. Kalau bahasa atau gaya bahasa kita sekarang kepada, ya. Betapa itu mungkin terjadi? Tak mungkin, ya. Dan yaitu Allah Ta'ala wajib berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Artinya telah diketahui dengan dalil pada barang yang terdahulu bahwasanya barang yang sabit, sesuatu yang telah tetaplah ia pada kidamnya itu mustahil adamnya. Ini sudah aksioma. Sesuatu yang dia kidam, mustahil adam. Ya, kidam itu artinya sedia kala, tidak bermula. Jadi kalau dia sesuatu yang sedia kala, tidak bermula, mustahil pula dia tiada. Jika ada sesuatu daripada alam itu kadim, sedia kala tiada bermula, niscaya adalah ia wajib wujudnya. Tiada menerima oleh Adam, tak mungkinlah alam ini menjadi tiada. Dan jika ada, ia tiada menerima oleh Adam. Jikalah alam itu tidak menerima tiada, tiada dahulunya dan tiada kemudiannya, artinya alam itu tidak didahului oleh tiada dan tidak akan tiada. Nah, artinya tetap ada. Niscaya tiada berkehendaklah alam itu kepada Tuhan yang menjadikan dia. Betapa hal itu mungkin terjadi? Sedangkan tiap-tiap barang yang lain berkehendak ia barang yang lain itu kepadanya Allah Ta'ala sempurna berkehendak 100%. Bukan selain Allah perlu kepada Allah 99,9999%. Tidak, 100% berkehendak kepada Allah. Maka wajib baharu tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. ويؤخذ منه أيضا ألا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما وإلا لازم أن يستغني ذلك الأثر عن مولانا جل وعز وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه عموما وعلى كل حال. Umuman dan ala kulli hal. Ini maksudnya apa? Akan diterangkan di bawah. Hadza in qaddarta anna syai'al kainati yu'assiru bi tab'ihi wa amma in qaddarta mu'assiran bi quwwatin ja'ala Allah ta'ala fi kam yaz'amuhu كثير من الجهلة فذلك محال أيضا لأنه يصير حينئذ مولانا جل وعز مفتقرا في إيجاد بعض الأفعال لواسطة وذلك باطل لما أردت من وجوب استغناء جل وعز عن كل ما سواه. Diambil juga pemahaman daripada iftikar itu bahwa tidak ada apapun alla ta'thira li syai'in, tidak ada apapun yang memberi bekas. Apapun daripada alam ini tidak ada yang memberi bekas. Kalau bahasa kitab Arab Melayu, tidak ada yang memberikan efek dalam hal apapun. Efek apapun tidak ada ditimbulkan oleh apapun dari alam ini. Semata-mata semua karena Allah. Ingat ya, ini ngajinya tauhid, bukan syariat. Kalau secara syariat ini kita bilanglah dia terbakar efek panas atau efek api dan seterusnya. Ini sudah kita kaji sebab beradat yang lalu. Sebab jika tidak begitu, jika tidak demikian pemahaman kita bahwa apapun tidak memberikan efek apapun di alam ini, kalau tidak begitu kita berfaham, maka lazimlah bahwa efek-efek itu tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah adalah Tuhan yang perlu kepadanya segala sesuatu. Umum
dan ala kulli hal, mencakup dan dalam segala keadaan. Nah, pemahaman yang barusan di atas itu, pemahaman ini, jika engkau memandang bahwa segala sesuatu itu memberi efek dengan tabiatnya, dengan sendirinya, dengan dirinya. Api membakar, air membasahi, pisau memotong, makanan mengenyangkan dengan dirinya sendiri. Nah, itu mustahil. Oh, bukan dengan dirinya. Yang memberi efek, memberi pengaruh itu bukan dirinya, tetapi kekuatan yang Allah berikan kepada dia. Itu pun sama juga. Adapun jika engkau memandang bahwa yang memberi efek itulah kekuatan yang Allah ciptakan pada sesuatu itu, sebagaimana dia diyakini kebanyakan orang-orang yang bodoh, itu juga mustahil. Kenapa? Karena ketika itu berarti Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan, mewujudkan, mengadakan sebagian perbuatannya perlu kepada perantara. Itulah kekuatan yang Allah buat pada benda-benda itu, pada sesuatu itu. Itu juga mustahil. Batil itu, salah. Seperti yang sudah engkau ketahui, wajibnya Allah Ta'ala istighna. Tak perlu kepada apapun selain dirinya, kepada apapun yang di luar dirinya. Jadi, iftikar itu menimbulkan keyakinan bahwa apapun tidak memberikan pengaruh apapun di alam, apapun tidak memberikan pengaruh apapun, kecuali semuanya Allah Ta'ala saja. Ini sifatnya keyakinan dalam. Kalau tidak begitu kita berfaham, maka segala efek yang ada di alam ini, itu tidak perlu kepada Allah. Itu satu hal yang mustahil. Ini jika kita memandang qaddarta, menganggap bahwa yang menimbulkan efek itu semata-mata alam ini. Semata-mata kalau secara kita ambil contoh-contoh kecil, pisaulah yang memotong, apilah yang membakar, dan seterusnya. Tapi kalau kita berpandangan bahwa, oh bukan pisau yang memotong, tapi kekuatan Allah jadikan pada pisau itulah yang memberikan pengaruh pemotongan, ini pun batil, karena berarti Allah Ta'ala saat itu perlu kepada perantara. Ini juga batil, mana-mana pun batil. Sedangkan kita tahu segalanya perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan diambillah daripada iftikar itu pula bahwa tiada memberi bekas, tiada memberi pengaruh, tiada memberi efek. Kalau tegasnya tidak ada yang menciptakan bagi sesuatu daripada kainat alam ini pada apapun ciptaan itu. Itu dia ya. Jadi kalau bahasa kita sekarang, dari iftikar itu dapat dipahami bahwa tidak ada yang menciptakan apapun di alam ini. Apapun, tidak ada yang menciptakan apapun. Jadi, sesuatu apapun selain Allah Ta'ala tidak menciptakan apapun, tidak mengadakan apapun, tidak memberi pengaruh apapun, tidak memberi efek apapun. Dan jika memberi bekas, dan jika adalah selain Allah yang memberi bekas, memberi efek, memberi pengaruh, menciptakan, menjadikan bagi sesuatu daripadanya alam ini, itu berakibat niscaya lazimah bahwa efek-efek itu, pengaruh-pengaruh itu, ciptaan-ciptaan itu, kejadian-kejadian itu, semuanya itu kaya, arti kaya, tidak perlulah ia kepada Allah Tuhan kita Jalla wa'ala. Betapa hal itu bisa terjadi. Sedangkan dan itulah Allah Ta'ala yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya, lain daripada Allah, umum dan atas tiap-tiap hal. Umum. Dan dalam segala keadaan, umum itu mencakup, melengkapi semua, dan dalam keadaan perlu kepada Allah Ta'ala. Ini jika, cara pandang barusan ini, jika engkau takdirkan, jika engkau memandang, jika engkau menganggap bahwasanya sesuatu daripada kainat alam itu memberi efek, memberi bekas, memberi pengaruh, menciptakan, menjadikan dengan tabiatnya, dengan sendirinya, dengan dirinya. Nah, itu mustahil. Bagaimana kalau kita berpaham bahwa bukan dengan dirinya, tetapi kekuatan Allah berikan pada dia, dialah yang memberikan efek, memberi pengaruh, menciptakan, mengadakan, membaharukan, dan seterusnya. Nah, itu pun salah juga. Mari kita lihat ya. Dan adapun jika engkau takdirkan, engkau pandang, engkau anggap akan dia, ya, bahwa yang memberi bekas, memberi efek, menciptakan, yang mempengaruhi, menjadikan Allah dengan kekuatan yang menjadikan akan dia kekuatan itu oleh Allah Ta'ala padanya, pada dirinya, pada sesuatu itu.
Seperti barang yang menyangkakan dia oleh kebanyakan daripada orang jahil, maka yang demikian itu pun mustahil pula. Mengapa? Karena bahwasanya jadilah ketika itu Tuhan kita Jalla wa'azza berkehendak ia pada menjadikan setengah sebahagian daripada perbuatannya kepada yang menengahi dia. Menengahi ini artinya sarana, perantara, wasilah, wasitoh. Nah, itu ya, berarti Allah Ta'ala perlu kepada alat, perlu kepada perantara. Yang demikian itu batil pula bagi barang yang kau ketahui sesuai yang sudah engkau ketahui daripada apa? Wajib. Apa yang kau ketahui? Wajib kaya Allah Azza wa Jalla daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Kaya ini artinya Allah tidak perlu. Jadi pada apapun, maka dalam tauhid tak bisa kita berkeyakinan bahwa ini karena ini tidak bisa. Saya tidak basah karena pakai payung. Saya tidak kepanasan karena berkipas. Itu dalam tauhid tidak bisa. Jadi mesti kita langsung to the point. Allah. Titik. Dalam keyakinan. Tapi dalam ucapan bisa. Makanya berjalan seiring antara syariat dengan hakikat. Yang syariat jangan masukkan ke dalam. Jangan pindahkan pula yang hakikat keluar. Jadi tukar tempat dia kacau. Nah, yang luar-luar yang dalam-dalam. Berjalan seiring. Berjalan seiring. Ya. Artinya tiada syak. Ini contohnya ginilah mudahnya kan. Bagi kita orang awam air itu ya udah nampak benda cair. Tapi bagi ahli kimia, begitu dia lihat air dalam mata dia melihat itu air, mendengar gemericik air, mulut dia mengata air, tapi dalam benak dia itu adalah kombinasi antara hidrogen dan oksigen. Nah, seketika begitu kita nggak mampu ke sana karena mungkin kita bukan orang yang belajar kimia, kita tak tahu kimia, maka air ya sudah air. Bagi orang yang tahu, dia jalan seiring. Nah, itu kombinasi reaksi antara hidrogen dan oksigen. Kira-kira begitu. Jadi, jalan sekaligus antara syariat dan hakikat. Artinya tiada syak, tiada ragu bahwasan jikalau keluar sesuatu yang mungkin barang mungkin ada ia daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa saja selain Allah, apapun ya. Kalau ada sesuatu yang selain Allah di luar kuasa Allah taala, niscaya tiadalah ada mungkin itu berkehendak kepada Allah taala. Jadi kalau ada, tidak usah semua yang mungkin, kita ambil sedikit saja, sedikit aja. Ada sesuatu yang mungkin itu di luar kuasa Allah, di luar kudrat Allah Ta'ala, pastilah yang mungkin itu tidak berkehendak kepada Allah Ta'ala. Tetapi hanya saja berkehendaklah ya kepada yang menjadikan ia akan dia. Betapa? Jadi kalau ada satu aja, katalah kalau ya pakai angka, 1 dari 100. Dari 100 ada satu yang tidak berkehendak, yang di luar kuasa Allah Ta'ala. Berarti dia tidak perlu kepada Allah Ta'ala. Nah, betapa hal itu bisa terjadi. Sedangkan dan tiap-tiap barang yang lainnya lain daripada Allah berkehendak kepada Allah, sehabis-habis kehendak, sesempurna-sempurna kehendak. Dan dengan ini batallah madhab Qadariyah yang mengatakan mereka itu dengan memberi bekas, memberi efek, memberi pengaruh, menciptakan, mengadakan, membaharukan kudrat yang baharu. Nah, ini Qadariyah mengatakan begitu, ada kuasa baharu daripada segala perbuatan yang bangsa ikhtiariyah. Perbuatan manusia itu ada dua, ada ikhtiariyah, ada iltirariyah. Ikhtiariyah itu inisiatif dia, iltirariyah itu otomatis, refleks di luar kuasa dia. Seperti gerak jantung itu itiroria, gerak mata itiroria itu di luar kuasa manusia. Ya. Nah, jadi kata Qadariyah, perbuatan-perbuatan manusia yang sifat ikhtiariyah itu adalah kudrat manusia. Kudrat baharu. Nah, jadi kalau menurut Masy'ari, pemahaman Qadariyah itu terkait hal ini batal. Ada kalanya mubasyaratan langsung seperti gerak tangan umpamanya, dan ada kalanya tawalud melalui perantara seperti gerak sesuatu yang pada tangan. Nah, gerak tangan kalau kita gerakkan tangan kita itu mubasyarah. Cincin yang ada di tangan cincin yang ada di jari dia bergerak tangan, maka cincin bergerak melalui gerak tangan. Yang menggerakkan jari, maka ini cincin yang bergerak itu namanya tawalud, berantara. Dan adalah bergerak sesuatu yang pada tangan itu menjadi menengahi perantara gerak tangan. Jadi menurut Qadariyah itu adalah gerak manusia, kudrat manusia.
Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak, semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu batal pemahaman Qadariyah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah sama ada perbuatan itu mubasyarah langsung atau tahalud melalui perantara, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Mu'tazilah Qadariyah mengatakan tidak. Perbuatan yang bangsa ikhtiyariyah itu adalah kudrat manusia, kuasa manusia. Ya. Nah, dengan pemahaman kita yang di atas tadi, maka mana mazhab yang batal lagi? Dan batal pula mazhab falasifah ahli filsafat yang mengatakan mereka itu dengan memberi bekas, memberi pengaruh, memberi efek, menciptakan menjadi dan sekalian falak. Nah, garis edar tata angkasa itu seperti matahari mengeluarkan akan sekalian warna yang pada buah kayu daripada merah, kuning, dan kelabu dan lainnya. Itu adalah efek daripada matahari. Kalau kita semua mengatakan Allah Ta'ala dalam hati, ya keyakinan. Dan memberi efek, memberi bekas sekalian ilat, sekalian sebab. Jadi, sebab akibat. Maka akibat itu disebabkan semata-mata oleh sebab. Dalam tauhid tak bisa begitu. Semua Allah, 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 Allah. Nah, seperti bergerak tangan, maka menjadikanlah mereka itu ilat. Sebab yang memberikan bekas pada gerak cincin, memberikan efek. Jadi, cincin bergerak sebab jari bergerak sebab tangan bergerak. Jadi hubungannya sebab akibat. Tanpa ada yang lain. Kita bolehkah mengatakan begitu? Orang Islam boleh hanya dalam ucapan, dalam keyakinan tidak. Dalam keyakinan tidak. Ini kan kita belajar keyakinan ya. Nah, apalagi dan batal pula mazhab tabaiin, yaitu aliran naturalisme, alami, alam ya, yang mengatakan mereka itu dengan memberi bekas, memberi pengaruh, memberi efek, menciptakan, menjadikan sekalian tabiat. Memang alami saja begini, natural seperti ini. Seperti makanan mengenyangkan, air memuaskan dahaga, sikin pisau mengerat, memotong, sikin pisau mengerat, memotong, dan kain menutupi aurat dan lainnya lah. Semata-mata natural begitu saja. Ya, itu tabain, batal. Bermula mereka itu pada etikat mereka itu akan memberi bekas, memberi efek, memberi pengaruh, menciptakan, menjadikan, membaharukan. Segala pekerjaan itu bersalah-salahan pula. Mereka sendiri pun ada perbedaan. Dan sesungguhnya telah terdahululah bicara pada lawan sifat wahdaniyat. Baik. Maka sesungguhnya nyatalah bagimu bahwasanya perkataan orang yang berkata memberi bekas dengan tabiatnya itu batal, ia dengan berkehendak batal. Sebab apa? Dengan keyakinan berkehendak tiap-tiap barang yang lainnya Allah kepadanya Allah. Karena bahwasanya jikalau adalah memberi bekas dengan tabiatnya pada barang yang menyertai ia akan dia, niscaya lazimlah berkehendak yang menyertai itu kepadanya saja. Dan kayalah ya, tidak perlulah ya kepada Allah Ta'ala. Yang demikian itu mustahil. Karena wajib berkehendak tiap-tiap barang yang lain kepadanya. Adapun orang yang berkata iya bahwasanya, berkata itu berkeyakinan, bukan berucapan, bukan. Berkeyakinan ia memberi bekas dengan kekuatan yang menjadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya, maka batallah ia. Batal ia. Mengapa? Sebab kaya Allah Ta'ala. Sebab kaya Allah Ta'ala daripada tiap barang yang lainnya. Jadi kalau ada kekuatan berarti Allah perlu tergantung pada kekuatan itu, pada perantara itu. Karena bahwasanya jikalau ada pekerjaan seperti barang yang disangka kebanyakan orang yang jahil, saya lazimlah bahwa Allah Ta'ala tiada kuasa atas berbuat sebahagian yang mungkin itu, melainkan dengan yang menengahi dia dengan perantara. Kata-kata sebahagian maksudnya ini hati-hati. Ya, artinya lazim Allah tidak kuasa melakukan yang mungkin itu melainkan dengan perantara. Maksud sebahagian itu, misal kata ada 100 ciptaan Allah. Misal kata ya, misalnya 100 ciptaan Allah. Allah ciptakan satu, Allah ciptakan yang kedua, Allah ciptakan. Setiap satu-satu itu disebut namanya sebahagian. Jangan nanti menimbulkan pemahaman Allah tiada kuasa sebahagian, kecuali dengan perantara. Sebahagian yang lain Allah Ta'ala tak perlu perantara. Tidak begitu ya. Jadi jangan menimbulkan
kekeliruan kata-kata setengah ini. Berarti berarti setengah ciptaan Allah perlu kepada perantara, sebahagian ciptaan Allah tak perlu kepada perantara. Oh, bukan begitu, ya. Pemahamannya bukan begitu. Maknanya seperti yang tadi. Jadi, kalaulah begitu cara kita berfaham, berdasarkan kekuatan yang Allah ciptakan, bahwa Allah Ta'ala berarti tidak kuasa dia berbuat terhadap sebahagian yang mungkin itu, melainkan dengan perantara, yaitu kuat tadi, yang menjadikanlah pada makanan, air, api, dan lainnya daripada sebab yang beradat. Maka ketika itu jadilah Allah Ta'ala berkehendak, perlu kepadanya, itu mustahil. Ya, tadi di atas ada umum, ada ala kulli hal, apa maknanya? Ya, ini bagi kita tidak prinsip. Ini ulama menjelaskan. Dan makna umum itu yaitu barang yang menyertai akan dia oleh sebab yang beradat. Nah, sebab beradat secara umum seperti kenyang, puasa, puas dahaga, dan tiada menyertai akan dia oleh sebab yang beradat seperti menjadikan langit dan bumi. Jadi umum mencakup sebab beradat atau sebab tiada beradat. Umum itu mencakup oleh sebab beradat atau tiada sebab beradat. Nah, sebab beradat contohnya tadi. Sebab beradat artinya sebab akibat yang memang sudah biasa terjadi. Sedangkan sebab tiada sebab beradat artinya dia bukan sebab akibat yang memang biasa terjadi. Makan mengenyangkan, minum memuaskan dahaga, pisau memotong, api membakar. Ini kan sebab akibat yang biasa. Tetapi penciptaan langit, penciptaan bumi, ini kan bukan sebab yang biasa. Karena tidak diciptakan bumi berulang-ulang. Itu maksudnya, ya. Jadi arti umum itu mencakup sebab beradat atau tiada sebab beradat. Sedangkan makna pengertian ala kulli hal, yaitu dalam segala keadaan, maksudnya adalah hal wujudnya dan hak adamnya, ada dan tiadanya. Pendek kata, semua Allah Ta'ala. Dan kata setengah ulama pula, makna umum itu yaitu umum pada segala zat. Dan makna ala kulli hal itu setiap keadaan, kelakuan pada segala sifat. Ini sekadar penjelasan itu saja. Dan kata setengah ulama pula, makna umum itu yaitu barang yang ada ia sebab beradat seperti kenyang. Dan makna ala kulli hal itu yaitu barang yang tiada ada sebab beradat seperti langit dan bumi. Manapunlah, ya. Bermula baharu alam dengan sekaliannya. Dan tiada memberi sesuatu daripada kena dengan tabiat dan barang yang pada maknanya. Dua, ya. Jadi baharu sekalian alam dan tiada memberi sesuatu daripada kena dengan tabiatnya dan pada barang yang makna pada tabiat itulah. Jadi 2 poin. Baharu alam dan alam itu tidak memberikan efek, memberi bekas, memberi pengaruh dengan tabiatnya dan yang semakna dengan tabiat, maka ini 2 pula. Lawannya 2 pula. Maka jadilah 4. Himpunkan, gabungkan olehmu kepada 18 di atas, maka jadilah perhimpunnya 22. Nah, inilah barang yang masuk pada sifat istiqar dan barang yang masuk pada istiqna. Adalah perhimpunannya, semuanya gabungannya 48 akidah. Dan sekalian itu masuklah pada la ilaha illallah. Dan setengah ulama melebihkan ia daripada ini. Tetapi yang disebut ini memadalah, ia cukuplah sudah. Karena perkataan yang punya karangan, tiada ia melebihkan atas barang yang sudah aku sebutkan ini. Artinya, pada matan Ummul Barahin, wallahu a'lam. Jadi kalau begini cara kita memahami la ilaha illallah itu padu padat, maka ketika menzikirnya pun kita terasa nyaman, terasa nikmat bahwa zikir kita itu berisi. Akan datang, masih kita jelaskan lagi lebih lanjut tentang la ilaha illallah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.